Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari ini di minggu keempat di bulan Mei. Tidak terasa bulan Mei sebentar lagi akan berakhir. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, mari sekali lagi saya ajak kita sekalian untuk berdoa masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu Bapa, Allah yang kami puji, sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk datang memuji, menyembah, meninggi, mengagungkan namamu. Begitu juga kami mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh terus kekuatan daripada Engkau. Kami butuh pertolongan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami benar-benar dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Berbicara buat kami pada hari ini Tuhan. Sehingga kami yang ada di dalam kelemahan dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali bertemu dengan saya pada hari ini. Firman Tuhan atau tema yang diberikan kepada saya tentang Roh Kudus. Karena memang saat-saat ini harusnya kalau tidak ada pandemi di gereja kita sudah mempersiapkan 10 hari sebelum turunnya Roh Kudus kita ada doa impartasi kuasa Roh Kudus. Sudah 2 tahun ini kita tidak mengadakan. Tapi marilah saya mengajak Bapak Ibu untuk kita terus di dalam kondisi kita saat ini minta kepada Tuhan untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada hari ini kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan. Ada 2 ayat yang pada hari ini kita mau belajar sama-sama. Yang pertama kita akan buka dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Lukas 24 ayat 49 demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yohanes 16 ayat 7 demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu tentang Roh Kudus. Karena saat-saat ini bagi kita anak-anak Tuhan sangat perlu Roh Kudus. Kondisi dan keadaan yang saat-saat ini tidak menentu buat kita. Sangat butuh Roh Kudus. Saya waktu diberikan tema firman Tuhan ini agak sedikit kaget ya, sedikit kaget, sedikit juga tidak siap. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Waktu firman ini saya mempersiapkan Bapak Ibu. Perjalanan waktu saya dari rumah ke kantor, karena sekarang kantor saya pindah cukup jauh di Margomulyo. Saya naik sepeda motor, sepanjang jalan saya coba menyembah. Ya, saya coba bernyanyi. Satu lagu yang cukup berkesan, lagu itu saya tidak ingat awalnya, tapi refnya berkata begini. Roh yang kudus, jamalah hatiku. Jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Saya di sepeda motor ini berulang-ulang kali saya nyanyikan lagu ini. Berulang-ulang kali terus ref ini saya nyanyikan. Secara tidak sadar tiba-tiba
saya meneteskan air mata. Ya. Sambil saya menyanyi terus, saya meneteskan air mata, makin saya menyanyikan, makin keluar terus air mata, makin terus menangis sejadi-jadinya. Tapi untuk karena saya pakai helm cerobong, ya kacamata hitam, tertutup semua mulut, ya wajah saya sehingga tidak kelihatan. Ya, mungkin di lampu merah orang-orang akan berpikir gini, ini orang paling lagi dengar pakai headset lagi dengar lagu. Tapi saya terus menyembah dan itu saya merasakan luar biasa. Ya, tanpa saya sadar saya nangis saat kata-kata berkata begini, ya, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya nangis Bapak Ibu. Tidak sadar saya sudah sampai di kantor. Di situ saya melihat bahwa kalau kita benar-benar minta kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan hadir. Ya, Roh Kudus itu akan tahu apa yang menjadi kelemahan di dalam kehidupan kita. Ya. Dia tahu mungkin saat-saat itu saya lagi capek, saya lagi susah mungkin karena biasanya tempat bekerja ini dekat, tapi sekarang ini cukup jauh, melelahkan. Dan secara tidak sadar saya sudah sampai di kantor. Saya terus menangis Bapak Ibu. Dan situ saya melihat luar biasa Roh Kudus. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kenapa kita perlu menantikan Roh Kudus? Kenapa kita perlu setiap saat minta Roh Kudus itu? Tadi dalam bacaan kita kalau kita melihat bahwa sebenarnya kenapa kita perlu menantikan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Ini janji Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi dulu. Kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu mendapatkan Roh Kudus. Baru kamu boleh meninggalkan Yerusalem. Karena Tuhan Yesus tahu kekuatan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu mereka manusia biasa yang perlu terus diberikan kekuatan. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu mengalami yang namanya persoalan, pergumulan, masalah yang berat. Sekali lagi lewat firman Tuhan pada hari ini. Ayo mari kita minta Roh Kudus. Kita minta kepenuhan kuasa Roh Kudus. Ya. Supaya segala apa yang menjadi persoalan masalah kita. Kita merasa tidak kuat, tidak mampu. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Maka pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu akan kelihatan kecil. Kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, persoalan, pergumulan yang kita alami pasti akan kelihatan besar, tidak mampu, tidak bisa. Dan memang itu sebagai manusia. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tinggal di tempat ini sampai kamu mendapatkan kuasa dari tempat yang tinggi. Karena Tuhan Yesus tahu. Apapun persoalan Bapak Ibu, saya tahu saat-saat ini banyak di antara kita yang mengalami persoalan, masalah yang begitu berat. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Yang akan menolong dalam kelemahan-kelemahan kita. Berdoa buat kita. Sehingga masalah yang besar itu akan kelihatan kecil. Itu yang pertama kenapa kita perlu menantikan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa murid-muridnya disuruh tinggal di tempat itu. Karena pesan ini cukup penting. Pesan ini sangat penting. Khususnya buat murid-murid. Dan khususnya juga buat kita, orang-orang percaya. Ya. Karena Roh Kudus ini adalah kuasa dari tempat tinggi. Sehingga ketika Roh Kudus ini memenuhi kita, maka kita akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Di mana perkara-perkara surgawi itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa tidak ada perubahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kita sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, bahkan melayani. Tapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Bisa jadi itu suatu pertanyaan buat kita. Apakah Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengangkat kita ke tempat tinggi di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Sehingga seperti tadi awal saya katakan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar itu
akan menjadi kecil. Karena Roh Kudus yang menolong kita. Yesaya berkata begini, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan mereka akan terbang seperti Raja Wali. Raja Wali kita ini diumpamakan seperti burung Raja Wali. Ya. Raja Wali itu tidak pernah terbang rendah. Dia selalu terbang tinggi. Melayang di tempat yang tinggi. Justru ada badai semakin dia terbang tinggi. Saat dia melihat dari tempat tinggi, segala sesuatu yang ada di bawahnya jadi kecil. Makanya dia selalu di dalam firman Tuhan kita dilambangkan seperti apa? Raja Wali yang selalu terbang tinggi. Dan yang bisa membuat kita terbang tinggi. Pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh dinaikkan tinggi. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita punya keterbatasan. Manusia ini selalu terbatas. Manusia selalu terbatas. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apa saja kita akan melihat segala sesuatunya sesuai dengan cara Tuhan melihat. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa dua hal itu kenapa Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Ya, supaya mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya mereka sebagaimana manusia-manusia biasa. Ya, mereka punya kekuatan. Karena mereka akan melakukan perkara-perkara besar. Justru Tuhan berkata begini, lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Dan pada hari ini kita belajar. Ada beberapa hal, saya mencatat ada 4 hal. Kenapa Roh Kudus itu penting buat kita. Yang pertama, kita akan lihat. Mari kita baca dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 ini berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa Roh Kudus itu penting buat kita? Yang pertama, karena Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus itu penting bagi kita, ya. Karena Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata kepada semua orang itu yang dikatakan di sini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang diberi kuasa. Kalau orang tidak menerima, di luar Tuhan Yesus tidak akan menerima kuasa Roh Kudus ini. Makanya kalau hari ini, sampai hari ini Bapak Ibu belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, ayo mari kita buka hati kita. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah menerima dia, maka kuasa Roh Kudus ini akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan menjadikan kita ini anak-anak Allah. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam bahasa Yunani di sini dikatakan exousia. Yang berarti bicara tentang otoritas. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima Roh Kudus sehingga kita akan diberi kuasa atau otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah. Ya. Otomatis kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi anak-anak Allah. Satu contoh dalam firman Tuhan di Lukas 15 ayat 17 sampai 19, Bapak Ibu bisa baca di rumah, berbicara tentang anak bungsu ya, yang meminta harta kepada orang tuanya dan dia pergi mengembara. Ya. Seorang anak yang
meminta harta ya, kepada orang tuanya dan dia pergi mengembara. Dan biasanya di sini dikatakan temanya itu tentang anak yang hilang. Ya. Anak yang hilang ini membatasi hubungan dia dengan bapaknya dengan nilai-nilai jasmani. Ya. Selalu membatasi pola pikir dia dengan bapaknya itu dengan nilai-nilai jasmani. Seringkali juga kita sebagai anak-anak Tuhan ya, dalam kehidupan kita membatasi hidup kekristenan kita ya, seperti anak yang hilang ini. Kalau kita diberkati, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita tidak diberkati, ya sebentar aja. Nanti aja kita sudah siap untuk baru bisa melayani Tuhan, ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang Kristen upahan. Ya. Dan orang-orang Kristen upahan ini bukanlah orang Kristen anak Allah. Ya. Karena apa? Ada upah baru mereka melakukannya. Tidak ada upah, mereka tidak melakukannya. Nah makanya Bapak Ibu, ya, orang Kristen upahan ini orang-orang Kristen yang hidup di bawah. Bukan orang Kristen yang hidup di tempat tinggi seperti Raja Wali. Seseorang yang membangun kekristenannya di bawah akan mudah goncang apabila menghadapi suatu peristiwa atau masalah. Nah, sekali lagi di sini kita butuh Roh Kudus untuk memulihkan. Ayat 22 di situ dikatakan bahwa anak ini menyesal dan dia kembali ke rumah orang tuanya dan dia berkata, "Aku mau jadi orang upahan kalau aku tidak diterima sebagai anak. Apa saja aku akan kembali ke rumah Bapak walaupun itu akan jadi orang upahan, jadi hamba lagi." Tetapi apa yang Bapak lakukan? Bapak menerima dia kembali, tetap menerima dia sebagai anak. Bapak menyambut, memberikan dia jubah, sepatu, cincin. Dan cincin itu lambang materai ya, yang disahkan buat anak yang hilang. Dia kembali menjadi anak, itu pekerjaan Roh Kudus. Dia diterima kembali untuk menjadi anak. Kalau orang upahan tinggal di rumah tuannya, itu terbatas. Ya. Dia tidak bisa mengakses segala rumah itu. Dia terbatas. Tapi kalau anak, semua yang ada di dalam rumah itu, dia bisa mengaksesnya. Karena anak, begitupun kita dengan Bapak. Bapak Ibu kalau saat-saat ini hubunganmu dengan Tuhan lagi bermasalah. Engkau berkata, "Tuhan di mana Engkau? Aku susah, aku sakit, aku menderita, di mana Tuhan?" Justru kita tidak bisa bertanya seperti itu. Harusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang salah dari kehidupan saya? Sehingga saya tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan saya. Lewat firman pada hari ini kita belajar bersama-sama. Kita butuh Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu yang memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca juga di rumah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Lihat, Roh Allah, Roh Kudus. Itu adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Karena pemulihan dari Roh Kudus, kita berani berseru kepada Tuhan, "Ya Aba, ya Bapa." Kita tidak malu bersekutu dengan Tuhan. Hati nurani kita tidak bisa mendakwa kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, lewat firman pada hari ini, mengajak kita kembali. Seberapa hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita pulihkan kalau memang kita sudah jauh. Keluar dari itu. Ayo minta Roh Kudus, pulihkan. Supaya kita dimateraikan lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua kita belajar, kenapa penting Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu membuat hidup kita kudus. Efesus 3 ayat 16 berkata seperti ini Bapak Ibu. "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu."
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat ini mengajarkan bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap firman yang kita sudah dengar dapat di dalam kehidupan kita. Akan menguatkan. Roh Kudus itu akan meneguhkan hati nurani kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus itu akan membuat kita, iman kita ini bertambah teguh, bertambah kuat. Sehingga cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara bertindak kita selalu didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, saat-saat ini sulit orang bilang gini, hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus itu susah. Hidup kudus itu hanya milik hamba Tuhan. Hidup kudus itu hanya mungkin itu penginjil-penginjil, rasul-rasul. Sehingga seringkali kalau saya ajak teman-teman, ayo mari kita melayani. Teman-teman selalu berkata begini, saya belum siap Pak. Soalnya perbuatan dengan kata-kata saya ini belum sama. Sampai kapan? Ya, tapi kalau kita minta Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan memampukan kita. Tidak ada orang yang siap benar-benar. Tidak ada orang yang benar-benar hidupnya ini benar-benar sudah 100% kudus. Tapi kita yang saat ini lagi berusaha. Karena Roh Kudus ini ada di dalam kehidupan kita yang terus menguatkan kita. Ayo hidup kudus. Kata-katamu, tindakanmu harus kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus ini ada, maka membuat hidup kita jadi kudus. Ya, bukan hanya orang kudus, orang yang ada di kudus yang kudus. Belum tentu Bapak Ibu ya. Makanya lewat firman pada hari ini kita diajarkan, ayo mari kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita juga jadi kudus. Kalau hidup kita jadi kudus, di mana saja Tuhan menempatkan kita. Apa saja yang kita lakukan, di dalam kondisi dan keadaan apa saja, kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saat-saat ini Tuhan lagi butuh orang-orang yang hidupnya mencerminkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan juga ingin terus memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus ini supaya mereka terus hidup di dalam kekudusan sebagai anak-anak Allah. Sehingga dengan kuasa itu di mana saja mereka berada, nama Tuhan boleh dipuji, disembah, ditinggikan. Yang ketiga, kita belajar bersama-sama kenapa Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat ini bicara kepada kita bahwa Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis. Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan kejahatan. Roh Kudus yang memampukan. Karena sini dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Itu yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalahkan siasat daripada iblis. Kenapa iblis bisa tahu kelemahan kita? Bapak Ibu, karena kita masih hidup dengan cara-cara dunia ini. Dan cara-cara yang dunia ini ajarkan kepada kita, ya, selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang dunia mau dalam kehidupan kita, ya, adalah dengan cara-cara siapa yang kuat, siapa yang bisa, siapa yang mampu. Itu pasti yang ada selalu di atas.
Dunia ini mengajarkan kamu harus kaya. Dunia ini mengajarkan kamu ini harus cerdas. Tanpa Tuhan pun kamu bisa cerdas. Dan itu iblis melihat. Dan iblis memakai cara-cara sehingga setiap orang akan kalah oleh siasat daripada iblis. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, siasat-siasat itu bisa dipatahkan. Karena lewat janji firman Tuhan, ya, Efesus 6 ayat 11 dan 12, Bapak Ibu bisa baca juga di rumah. Di situ disampaikan senjata perlengkapan Allah, ya, perlengkapan senjata Allah. Itu disampaikan di firman Tuhan di Efesus 6 ayat 11 dan 12. Sehingga kita bisa melawan, ya, hal-hal yang tidak kelihatan. Kita diingatkan lagi oleh Roh Kudus bahwa kita punya perlengkapan senjata Allah. Nah, pada hari ini kita mau belajar kepada Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak takut, ya. Iblis dengan berbagai macam strateginya, dengan berbagai macam siasatnya, terus berupaya supaya bagaimana anak-anak Tuhan ini tidak bertumbuh. Saat ini kan lagi pandemi, Bapak Ibu, ya. Hamba Tuhan tidak akan tahu, gembala tidak akan tahu kita ibadah tidak di rumah. Kita bersekutu tidak di rumah. Ya, kita lagi hubungan kita suami istri, anak, keluarga lagi baik atau tidak. Kalau ditanya, oh semuanya baik Pak. Ya. Dan kita selalu dibatasi hanya pertemuan lewat online, daring. Tidak bisa bertemu langsung. Kita tidak bisa tahu, kalau dulu bisa. Doa malam hadir, ada kesaksian, bertemu, bercengkerama. Habis ibadah, kita masih punya kesempatan bersenda gurau, tanya bagaimana, baik, sehat, pekerjaan, keluarga. Ada FC, ketemu lagi, kesaksian, lebih banyak lagi menguatkan. Tapi sekarang semuanya terbatas. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu baik-baik saja? Iblis tahu apa menjadi kelemahan kita. Kalau kita tidak hidup mengandalkan Tuhan, maka kita mudah akan masuk ke perangkap daripada kuasa kegelapan itu. Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Harusnya kita tidak takut. Kita percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apa saja siasat daripada si jahat ini mudah kita kalahkan. Kita akan diingatkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama-sama. Kita mudah akan diingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Karena Roh Kudus ini ada di dalam kehidupan kita. Ini pentingnya kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Jangan kita pakai alasan karena ini pandemi, kita kurang untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, makanya saya tetap punya komitmen. Setiap malam mesbah keluarga. Ini kekuatan buat kami. Karena kita dengar firman Tuhan hari Minggu online. Apakah benar-benar kita ini konsentrasi dengan firman itu? Doa malam dibatasi 1 jam karena memang tidak semua kita punya kemampuan untuk membeli kuota, membayar. Kita bisa buat ibadah ini 2-3 jam. Punya keterbatasan. Tapi biarlah dengan keterbatasan kita semakin dekat. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Seperti tadi di awal saya katakan. Waktu saya naik motor, saya nyanyi lagu. Tuhan jamah hatiku. Pulihkan aku. Sehingga aku hidup di dalam kemuliaan. Sehingga aku dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nangis saya. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Di situ saya melihat bahwa saya manusia biasa yang punya keterbatasan. Saya perlu Tuhan, saya perlu Roh Kudus. Yang keempat, kita belajar yang terakhir. Kenapa penting Roh Kudus bagi kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kenapa penting Roh Kudus bagi kita? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan.
Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kuasa untuk kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Ya. Kata kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, ya, dalam bahasa Yunani artinya ditulis dunamis. Ya, ini akar kata dari kata dinamit, ya, yang berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat. Kuasa ini menjadikan kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai banyak ledakan. Kemanapun kita pergi, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dimanapun kita berada, ada tanda-tanda mujizat di tempat itu. Ini kuasa yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun tanda-tanda itu juga akan berfungsi kalau kita menjadi saksi Tuhan. Kalau kita tidak pernah menjadi saksi Tuhan, kita hidup untuk diri kita sendiri saja, tanda-tanda itu tidak akan efektif, ya, di dalam kehidupan kita. Tanda-tanda mujizat itu tidak akan efektif di dalam kehidupan kita. Makanya kita ingat di Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Karena Roh Kudus. Saya ingat sekali Bapak Ibu kalau cerita ini ya. Waktu anak saya yang pertama Brian masih kecil, dia sakit. Pembantu saya berkata gini, dari siang panas sampai kami pulang kerja masih panas. Ya, malam kami mau tidur masih terus panas. Pembantu saya berkata, sudah dari siang, dari pagi Bu. Bapak, anak ini panas, kenapa? Dan saya berkata begini, kalau sampai besok panasnya tidak turun, ya kita bawa ke dokter. Tapi saya malam itu mengambil satu keputusan dengan istri, kita nyembah Tuhan, kita nyanyi. Dan saya percaya, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya. Kenapa saya tidak pakai? Firman Tuhan tadi berkata begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Salah satunya akan menyembuhkan orang sakit. Saya berdoa, saya letakkan tangan saya dari kepala sampai ke ujung kaki anak saya. Dan saya berkata, dalam nama Yesus, segala penyakit apapun panas akan dipatahkan, dihancurkan, dan engkau akan sembuh. Tiba-tiba anak ini bisa tidur Bapak Ibu. Ya, saya bangun jam 2, jam 3, saya pegang dingin. Besok pagi dingin, puji Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Semua kita bisa lakukan. Tuhan berkata gini, kamu akan melakukan seperti apa yang aku lakukan saat aku ada di dunia. Bahkan lebih besar. Makanya kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita sudah hidup di dalam kekudusan. Lewat kuasa Roh Kudus juga gitu kita bisa mengalahkan kuasa daripada si jahat. Kita juga bisa menjadi saksi. Karena kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kata, sini kita lihat kata saksi. Ya. Ini artinya dalam bahasa Yunani itu martus atau berarti martir. Seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup di dalam kehidupannya. Ya, saya ingat ayat hafalan saya Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kata martus yang di sini berarti Yesus harus benar-benar hidup dalam hidup kita. Yesus benar-benar harus hidup di dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan melihat sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi-saksinya. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang akan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang akan bertekuk lutut, menyembah Tuhan. Karena lewat kehidupan kita. Makanya lewat firman Tuhan pada hari ini, 4 hal ini Tuhan ingin ajarkan kepada kita.
Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Saat-saat ini kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlalu. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan melihat setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini dengan cara Allah memandang. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang tetap hidup di dalam kekudusan. Orang-orang yang tidak pernah takut. Dan kita akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Mari sekali lagi saya undang kepada seluruh jemaat GBI Gateway. Kita terus berdoa. Minta Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Supaya dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa melewati segala kehidupan, segala peristiwa, segala persoalan. Memperoleh kekuatan, kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar bersama-sama akan firman-Mu Bapa. Yang mengingatkan kami Bapa, untuk kami selalu hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami manusia biasa yang punya kelemahan, ketidakberdayaan. Dalam kondisi saat ini juga Tuhan, dengan berbagai macam persoalan yang kami lihat, kami sangat butuh kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan jamah kami, pribadi lepas pribadi. Supaya kami terus penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh kuat, boleh melewati kehidupan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami menjadi orang-orang yang tetap hidup mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup tidak takut dengan segala peristiwa yang terjadi. Karena kami percaya kami punya Allah, roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kami punya keberanian untuk tetap bersaksi walaupun dengan keterbatasan yang ada saat ini. Terima kasih Bapa lewat firman. Berkati firman ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah pada hari ini. Dengan sukacita, damai sejahtera, di mana sampai hari ini kita masih bisa terus beribadah ya, walaupun ibadah kita masih online ya. Bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita, khususnya di mana hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya kuasa Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan janji Bapak itu berlaku juga sampai hari ini bagi ibu bapak semuanya dan bagi saya ya. Jadi biarlah walaupun online kita tetap berdoa kiranya Roh Kudus boleh terus memenuhi hidup kita. Yang sudah penuh Roh Kudus biarlah kita jangan mendukakan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Tuhan itu terus ada dalam roh kita, yang membantu kita dalam kelemahan kita, yang memperingatkan kita manakala kita berbuat hal-hal yang kurang berkenan, yang berdoa untuk kita saat kita tidak bisa berdoa ya. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi kita, dan oleh kuasa Roh Kudus Bu Bapak, saudara dan saya juga diutus untuk menjadi saksi ya. Dan kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan punya kuasa untuk bersaksi ya. Oleh karena itu lakukan, karena saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Walau di rumah masing-masing, saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman pelayanan, worship leader, singer, pemusik, dan tim recording. Kiranya Tuhan berkati. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Darius Hendrik atau Pak Ari yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya
firman Tuhan ya boleh memberikan kekuatan bagi kita semuanya, dan hambanya boleh terus dipakai untuk terus mengabarkan kabar baik di mana Tuhan adalah juru selamat kita ya. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, saya tidak segan-segan, tidak bosan-bosan memperingatkan tentang COVID ini ya. Apalagi hari-hari ini ya habis libur Lebaran, di mana pemerintah juga memberikan warning karena libur Lebaran mungkin terjadi kerumunan dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu ya. Kita berdoa supaya COVID ini tidak meledak seperti di India ya. Jadi doakan kiranya tetap terkendali. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan ya, selalu pakai masker ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan, sering cuci tangan ya, pakai sabun dan air mengalir. Kiranya itu semua menjadi proteks bagi kita, dan tak lupa ya tetap berdoa karena perlindungan kita adalah dari Tuhan ya. Ibu Bapak, kita juga mempersiapkan untuk ibadah onsite atau ibadah di gereja, menunggu bagaimana perkembangan COVID ini. Mudah-mudahan mereda dan kita akan segera kembali ke gereja ya. Doakan karena kita semuanya sudah rindu untuk bertemu, untuk beribadah, dan nanti pas ibadah juga kita akan batasi jumlahnya ya, jaraknya dan sebagainya, aturan kesehatannya juga kita ketati supaya di dalam ibadah ini kita juga tidak menularkan satu dengan yang lain ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, tetap berdoa juga untuk negara kita, pemerintah kita, kiranya dapat mengatasi COVID ini dengan secepat-cepatnya ya. Berdoa juga untuk jemaat, anak-anak kita, kiranya Tuhan juga memberkati ya. Itu saja pengumuman dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih hadapan hadirat-Mu Tuhan. Atas selesainya ibadah kami pada hari ini, Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang setia beribadah walau masih online, walau di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati teman-teman kami yang boleh melayani pada hari ini, worship leader, singer, pemusik, tim recording. Kiranya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terlebih berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Darius Hendrik atau Pak Ari. Kiranya Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu untuk terus memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, domba-domba-Mu dimanapun berada pada hari ini Tuhan.
Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menjamahnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, kiranya boleh tetap tekun di dalam menempuh studinya Tuhan. Sehingga walaupun online mereka boleh tetap belajar dengan baik. Berkati para orang tua, guru yang mendampingi, walaupun sulit Tuhan, biarlah mereka boleh tetap belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa kami, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Presiden sampai aparat yang terendah untuk dapat membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur dan dapat menyelesaikan persoalan COVID ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapak dalam surga, saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, berkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.